Nah, fakta lainnya teman-teman menyebutkan bahwa Mitsubishi Triton ini memiliki kenyamanan kabin sekelas SUV. Kita akan coba. Nah, selain itu, untuk approach angle atau sudut pendekatan dari Triton ini dirancang dengan hingga 30,4 derajat. Nah, jadi ini membuat nggak mudah tersangkut ya. Ini approach angle-nya dari Triton. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Sekarang kita berada di Lautan Berlian Tanjung Api-Api Palembang, teman-teman. Di sini berbagai macam unit ya tersedia di Lautan Berlian Tanjung Api-Api Palembang ini. Nah, sekarang kita akan ngebahas Mitsubishi All New Triton, teman-teman ya. Di sini mungkin jarang ya orang-orang ngebahas fakta-fakta menarik dari Mitsubishi All New Triton ini. Nah, kebetulan yang di depan kita ini, teman-teman, ini merupakan tipe 4x4 GLS ya. Ini merupakan tipe yang di atasnya HDX, karena HDX itu tipe yang bawah, tipe GLX itu ada di atasnya, lalu ada lagi tipe Ultimate dan juga ada Ultimate AT, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, Mitsubishi All New Triton ini ya memiliki berbagai macam fakta yang mungkin belum dibahas oleh beberapa reviewer, teman-teman. Di sini kita akan ngebahasnya satu-satu ya. Karena Mitsubishi All New Triton ini, teman-teman, banyak namanya. Namanya ini bukan hanya All New Triton. Ya, ini kalau di dunia ini banyak sekali nama-nama yang digunakan oleh Mitsubishi Triton ini, teman-teman. Seperti di Australia ini banyak, terus juga di global, di Jepang, teman-teman. Terus juga di Jepang pertama kali dikenal sebagai Mitsubishi Forte. Nah, Mitsubishi Forte pada tahun 1978. Lalu di pasar lain mobil ini lebih populer dengan nama Mitsubishi L200. Mungkin pernah ya, dulu itu pernah juga di Indonesia, itu namanya Mitsubishi L200, ini terkenal juga, teman-teman. Ada lagi Mitsubishi L300 ya, itu pickupnya, teman-teman. Pickup dari Mitsubishi. Sedangkan ini kan pickup juga, tapi pickup double cabin yang kemampuan off-roadnya itu luar biasa. Ini kan rival dari Toyota Hilux. Nah, lalu di Indonesia sendiri, teman-teman, model awal yang masuk pada tahun 2002 dikenal dengan nama Mitsubishi L200 Strada. Nah, akhirnya Mitsubishi menggunakan nama Mitsubishi Strada Triton dan kini berubah lagi namanya menjadi Mitsubishi Triton saja. Nih, ya, Mitsubishi Triton ini untuk tipenya nih, teman-teman, tipe GLS. Untuk tipe GLS ini, teman-teman, dia sudah menggunakan penggerak 4x4 atau penggerak 4x4-nya, teman-teman ya. Kita akan lihat dari mesinnya dulu nih. Kita lihat mesin. Oke, kita lihat dari mesinnya ya. Mesinnya cukup bertenaga, teman-teman, untuk dari Mitsubishi Strada Triton yang menjadi rival dari cukup berat. Tuh, sumpah ini cupnya berat banget, teman-teman. Nih, ini mesinnya, teman-teman ya. Mesinnya udah turbo diesel ya. Untuk kodenya ini ya saya tampilin. Terus untuk power dan torsi untuk dari tipe ini, di sini akinya. Nih, ini udah ada peredam di sini. Ini untuk filter udaranya. Oke, ini jujur cupnya berat banget, teman-teman. Oke, tampilan depan. Dari tampilan depannya ini halogen ya. Untuk halogen, teman-teman, untuk lampu besarnya. Ini lampu seinnya. Ini lampu kayaknya DRL-nya nih. Coba kita lihat. Oh, semuanya halogen, teman-teman. Di atas ini juga halogen ya. Di sini fog lamp-nya juga halogen. Kita matikan dulu sebelum kita lanjutkan. Oke. Selanjutnya, teman-teman, fakta menarik dari Mitsubishi Triton yaitu ini merupakan DNA-nya ini juara rally. Jadi Mitsubishi Triton ini memiliki sejarah panjang dalam ajang balap rally dunia, termasuk rally Dakar yang legendaris. Di antaranya legenda rally Dakar, Hiroshi Masouka, juara 2 kali berturut-turut, terlibat langsung dalam pengembangan pickup ini. Dan itu diakui sebagai keandalan dan kenyamanan dari Triton. Selain itu, teman-teman, mobil ini juga juara Asia Cross Country Rally dari tim Rally Art divisi motorsport Mitsubishi Motorsport, menggunakan Mitsubishi Triton sebagai basis mobil rally mereka dan berhasil meraih kemenangan seluruh dalam ajang Asia Cross Country Rally. Jadi ini luar biasa ya. Hal ini pastinya membuktikan bahwa sasis dan mesin Triton ini dalam kondisi paling ekstrim. Nah, karena lombanya itu pastinya membutuhkan sasis dan
suspensi yang paling ekstrim dari Mitsubishi Triton. Nih teman-teman sasisnya ya. Ini sasisnya. Tuh. Selanjutnya teman-teman, mobil ini tahu nggak? Mobil ini merupakan pick up pertama yang mendapatkan peringkat bintang 5 ANCAP. Nah, jadi Triton ini merupakan pick up pertama yang mendapatkan bintang 5 di ajang pengujian ANCAP, teman-teman. Luar biasa ya, untuk mobil pick up sudah bisa mendapatkan bintang 5 dalam standar keselamatan kendaraan niaga. Nah, fakta lainnya teman-teman menyebutkan bahwa Mitsubishi Triton ini memiliki kenyamanan kabin sekelas SUV. Kita akan coba gimana yang katanya sekelas SUV. Saya akan coba duduk di bagian belakang dulu nih. Ini ya. Untuk depan coba kita sesuaikan dulu dengan jarak saya berkendara. Ini karena terlalu mundur. Kita majukan dulu. Ini. Oke, nah ini kira-kira posisi mengemudi saya. Oke, saya akan coba di untuk tipe ini nggak ada footstep ya teman-teman. Jadi tingginya lumayan. Kalau misalnya tinggi kita yang masih di 160 itu lumayan naik ya. Nih. Oke, kita coba di kenyamanannya. Katanya kenyamanannya ini seperti khas SUV. Oke, kita nggak jalan ya. Untuk leg room nih ya, untuk lutut masih banyak banget ruang. Terus di sini ada tempat penyimpanan, di sini ada juga nih tempat pengecasan, tempat penyimpanan lagi. Nah, ini hal penting teman-teman. Ini untuk menggantung. Kita kadang beli ya, kadang beli di mana ya, di marketplace itu untuk gantungan hook. Karena itu penting banget ketika kita bawa belanjaan ya, meskipun kecil-kecil. Nah, ini kayaknya kokoh banget ya. Nih, kokoh banget teman-teman. Ini menggantung 5 kilo masih oke ya. Terus di sini lagi ada tempat penyimpanan lagi teman-teman. Kalau misalnya kita duduk di belakang ini masih bisa nyelipin handphone teman-teman di sini. Di sini soft touch. Untuk bahan joknya ini fabric. Ya, di tengahnya ditambah lagi ada armrest. Ini meskipun bukan tipe tertinggi ya, dapat armrest dan juga ada cup holder. Untuk safety belt ini ada 3 titik. Tuh ya, 3 titik. Headrestnya dapat 3. Wah, lumayan ya. Sini ada hand grip. Nah, kenapa dia dikatakan mewah, teman-teman ya? Ini door trimnya aja lihat. Nih, door trimnya untuk tipe ini aja udah keren kalau menurut saya, teman-teman. Nah, di sini ini soft touch. Ada jahitan pula. Ini mobil pick up udah ada soft touch kayak gini ya. Ini luar biasa. Terus di sini ada panel Pino Black. Nih, Pino Black. Ini terkesan mewah. Terus juga untuk handle opennya ini, ya door handle-nya, wah, chrome ya, warna silver kayak gini. Memang di sininya tekstur karbon aja ya, tapi masih is okay. Sini tempat penyimpanan dan juga ada speaker di sini. Nah, untuk ruang kaki teman-teman bawah nih masih bisa diselipin. Ya benar sih, kalau mau dikatakan nyaman ini nggak sempit ya. Untuk di Mitsubishi Triton ini nggak sempit teman-teman. Saya dengan tinggi 173 aja masih lapang banget. Di sini ada juga hand grip lagi. Oke, sekarang kita coba lihat di bagian luar. Nah, untuk bannya teman-teman. Ini velgnya teman-teman menggunakan velg dengan ukuran 17 dengan profil ban di 265/65 R17. Menggunakan ban Toyo ya. Lumayan nih ban Toyo. Oke, nah di sini ini ada Mitsubishi. Memang kalau nggak diperhatiin ini nggak kelihatan. Oke, kita sekarang ke belakang dulu atau ke depan dulu nih. Kita mau lihat baknya dulu ya. Nih baknya. Nah di sini ada lampu nih. Ini lampu rem atau lampu mundur. Biasanya ini lampu rem teman-teman. Ini lampunya ya halogen, halogen, halogen. Lampu mundurnya juga halogen. Ini untuk tipenya GLS, logo Mitsubishi, dan di sini ada emblem Triton. Oke, coba kita buka dari baknya. Baknya langsung jatuh ya. Wah, berat nih baknya. Baknya cukup berat teman-teman ya untuk penutup baknya. Nah, ini pelapisnya ini dari baknya ini tebel banget. Enaknya dari mobil-mobil seperti ini kalau misalnya pas lagi nyantai teman-teman bisa duduk nih. Nih, kita duduk di sini ya.
Nih, duduk di sini, nyantai. Ini talinya kenceng banget pasti, kuat ini, kuat banget pasti. Oke. Selain itu, selain dilapisin untuk tipe GLS ini udah dilapisin dan juga ada hook. Nih, hook Mitsubishi. Ini juga ada hooknya. Sana tuh ada logo Mitsubishi ya, embossnya nih Mitsubishi. Oke, kita tutup kembali. Oke. Nah, untuk tampilannya, desain dari Triton itu sedikit mengotak ya. Memang, ya karena ini kan emang satu basis ya dengan Mitsubishi Pajero Sport. Makanya emang agak-agak mirip nih. Di sini ada tarikan nih di bodinya ini, tarikan lurus yang memanjang. Kalau kelihatan nih, lurus ke sana ya. Ini tempat pengisian bahan bakarnya diesel. Nah, untuk inner fender ini dilapis ini. Jadi, nggak langsung ke sasis, teman-teman. Dia dilapisin dulu oleh inner fender seperti ini. Tuh, ini untuk tipe GLS ya. Apalagi tipe Ultimate itu udah pasti udah dilapisin juga tuh. Nah, ini untuk door handle-nya udah chrome. Ini dari sisi penumpang sebelah kiri belakang. Ya, ini speaker. Oke. Sama ini dapat juga hand gripnya. Nah, coba kita lihat di penumpang depan. Selanjutnya nanti baru kita ke depan sana, teman-teman. Oh, ini kursinya enak juga ya. Ini udah bentuk kayak bucket-bucket kayak gitu. Jadi serasa dipeluk meskipun di dalam sebuah mobil pickup, tapi kita mendapatkan kursi yang cukup oke, teman-teman. Oke. Nah, dengan tinggi 173, teman-teman, masih banyak banget ruang kosong di kepala atau headroom ini masih tertopang dengan baik. Ini mobil pickup ya, teman-teman. Nah, terus di sini ada hand grip. Nah, untuk safety belt-nya ini bisa di-adjust, teman-teman. Nah, bisa di-adjust. Di depan kita mendapatkan di sini ada tempat penyimpanan, ada apar ya, dapat. Nih, ini soft touch, teman-teman. Ini hard plastik, ada airbag. Di sini nggak ada airbag ya, ini hanya hand grip. Ini kisi AC-nya. Di sini sudah warna silver. Nah, ini konsol box. Soft opening. Wah, soft opening, teman-teman. Vario saya aja tuh ya, itu belum soft opening, teman-teman. Masih langsung jatuh kalau glove box-nya ini dibuka. Nah, kita akan ke bagian driver. Kita lihat AC-nya dan lain-lain. Nah, ini ada tweeter nih. Di door trim-nya bahkan ada di door trim-nya ada tweeter. Kita akan lihat di sisi pengemudi. Oke, bismillah. Kita masuk ke sisi pengemudi. Kunci kontak on. Ini untuk head unitnya kayak gini ya. Ini kebenaran bensin yang nggak ada, jadi nggak kita nyalain, teman-teman. Kita mau ini aja. Ini AC-nya udah digital ya, mobil pick up digital. Nah, ini sayangnya nggak soft touch. Ini nggak juga. Ini soft touch. Ini nggak juga. Jadi ini sih soft touch atau enggak ya? Ini kayak soft touch atau enggak kayak gitu. Ah, nah, berarti ini belum soft touch, ini soft touch. Oke, ini MID-nya nih. Ya, seperti biasa ini full analog ya, teman-teman. Ini trip A, trip B yang ada suaranya. Nih, bukan hanya ini, ada suaranya. Tuh, rata-rata bahan bakar, ini sisa berkendara. Ini idling start stop. Ada juga idling start stop, teman-teman. Nih, ada idling start stop yang bisa di on off kan. Nah, ini terus ada traction controlnya. Untuk pengaturan dari setir, kita coba. Til. Til dan teleskopik, teman-teman. Til dan teleskopik. Oke. Di sini pengaturan dari lampu sein. Ini wiper. Ini speedometer, ini RPM-nya. Ini ada indikator-indikator. Ya, aki, handbrake, pintu. Sebelah sini ada head unitnya. Ini head unitnya, teman-teman. Setting, bisa disetting di sini. Clock, audio, radio, bahasa. Oke. Radio media. Ini media, kayaknya bisa USB nih, bisa nih. Bisa USB, teman-teman. Display. Phone juga, bisa telepon ya.
Tuh kan, bisa Bluetooth. Ini mode malam, mode siang. Oke. Isi AC, lampu hazard di tengah. Lampu hazardnya dia langsung kayak gini ya. Bukan nyatu frame dulu terus dia enggak, ini langsung nih hazard di sini. Ini kisi AC. Nah, pengaturan AC-nya nih. Pengaturan AC-nya digital, teman-teman. Oh, kan? Digital. Oh, mode. Nah, ini modenya. Ini ada rear defogger juga, teman-teman. Rear defogger, AC, on off-nya, mode, max cool, defogger depan, sirkulasi udara, ini auto. Ini yang hebat nih, udah kayak expandernya, udah kayak gini nih. Untuk pengaturan dari AC-nya digital kayak gini nih, displaynya. Ini rear differential lock kayaknya. Tuh. Ini untuk double gardannya ya. Ini USB Type A, masih ini soket. Ini Pino Black manual ya, 6 percepatan, 1 mundur. Ini untuk dari 4 wheel drive-nya, teman-teman. Sudah elektronik ya, kayak gini, nggak lagi manual. Untuk pengaturan dari 4 wheel drive-nya, cup holder ada di sini. Handbrake, teman-teman. Nah, di sini untuk konsolnya udah ada penyimpanan juga. Ini soft touch. Nih, dari joknya udah bahan fabric yang ada jahitan-jahitannya, terlihat seperti ini ya, stitch-stitchnya warna putih di atas ini, teman-teman. Ini pengaturan lampunya, nggak ada pengaturan kacamata ya. Ini ada nih, kata siapa nggak ada. Ini tempat penyimpanan kacamata. Ini off. Kaca spionnya masih ya auto dimming ya, biasa. Daynac View, bukan auto dimming, sorry. Nah, ini nggak ada kaca, teman-teman. Untuk sun visornya nggak ada kaca, tapi ada tempat kartu. Di sini juga nggak ada tempat kaca. Nah, tahu nggak teman-teman, mobil ini kita matiin dulu AC-nya. Kita matiin AC, kita matiin dulu kunci kontak. Terus ini kuncinya bisa dilipat. Ya, bisa dilipat. Terus, tahu nggak, mobil ini buatan mana, teman-teman? Mobil ini buatan dari Thailand. Bisa dilihat di sini. Nih, made in Thailand. Nah, untuk pengaturan dari kaca spion, ini udah elektrik juga nih. Nah, ini udah, tapi belum bisa dilipat ya. Pengaturan kaca spion di sini, teman-teman, udah elektrik. Bisa di sini juga on. Untuk lock dan unlocknya juga bisa di sini. Ini untuk pengaturan kaca spionnya sudah elektrik. Ini udah auto, auto down, auto up di sisi driver. Ini untuk lock dari windownya. Ini udah soft touch ya, sama seperti tadi. Ini juga soft touch. Ini black glossy, penyimpanan speaker. Nah, tahu nggak teman-teman? Ada lagi fakta menarik dari Triton ini, dia bisa menarik atau untuk towingnya ya, towing kapasitinya di 3.500 kilo atau 3,5 ton, teman-teman. Nah, selain itu, untuk approach angle atau sudut pendekatan dari Triton ini dirancang dengan hingga 30,4 derajat. Nah, jadi ini membuat nggak mudah tersangkut ya. Ini approach angle-nya dari Triton ya. Ini buat Triton itu lebih mudah ketika melewati jalan-jalanan yang tinggi, curam. Jadi dia udah diatur di 30,4 derajat. Nah, selain itu teman-teman, untuk mode penggerak 4L itu tanpa digas dia akan bisa jalan sendiri, teman-teman ya. Saya menanjak curam itu sekitar 20 derajat, transmisi 4L-nya. Jadi 4L-nya yang di sini, teman-teman. Nih, 4L ini jadi nggak perlu nekan gas lagi, dia jalan sendiri. Kalau dengan ketinggian maksimal di 20 derajat. Nah, untuk fakta selanjutnya teman-teman ya, mobil ini memang sebagai dijuluki kuda pekerja keras, teman-teman. Karena di area perkebunan, pertambangan, minyak, dan gas, keandalannya di kondisi ekstrim membuatnya memimpin pangsa pasar di segmen pickup 4x4. Nah, kepopuleran nama dari Strada ini, ya, dari dulu kan namanya ini Strada, teman-teman. Dan berubah nama jadi Strada Triton, lalu berubah lagi menjadi Triton. Hingga sekarang, teman-teman ya, menurut data,
keberadaannya sudah mencapai lebih dari 147.000 unit. Nah, yang menunjukkan popularitas dan kepercayaan konsumen menggunakan Mitsubishi All New Triton. Jadi, nama Tritonnya tetap, cuman memang berubah. Berubah, tapi emang inilah yang namanya mobil pick up-nya dari Mitsubishi untuk medan-medan ekstrim ya. Oke, teman-teman. Sekian dulu pembahasannya mengenai Mitsubishi All New Triton. Sampai jumpa di video selanjutnya.